Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami wawancara secara eksklusif terkait dengan program kerja BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kota Ragunan. Juga informasi yang kami dapatkan terkait dengan program kerja BPJS Ketenagakerjaan itu yang kayak apa, Bang? BPJS Ketenagakerjaan ini kan pelaksanaan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi hanya untuk para pekerja Indonesia. Jadi yang bekerja baik itu di kerja sektor formal maupun informal, gitu. Dan di jasa konstruksi dan PMI ada 4 sektor itu. Itu namanya untuk pelindungan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya pekerja aja yang di sektor formal, informal, dan jasa konstruksi dan PMI pekerja migran Indonesia. Itu, Pak. Nah, kalau kita bicara dengan regulasi ya, Bang, aturan. Nah, aturannya apa sama dengan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan secara umumnya? Kalau undang-undangnya sama dengan BPJS Kesehatan, karena kita dilahirkan sama undang-undang yang sama, Undang-Undang 24 tahun 2011. Nah, regulasi turunannya di PP, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah inilah yang mengatur untuk pelaksanaan program jaminan sosial tersebut, baik itu jaminan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, terus jaminan kehilangan pekerjaan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara dengan adanya jaminan kesehatan tenaga kerja ini, kriteria yang menjadi tanggung jawab jaminan ketenaga kerja ini apa, Bang? Kriterianya tetap dia sebagai pekerja. Pekerja ini bisa pekerja yang tadi saya bilang informal. Informal itu kan bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menafkahi keluarganya, ya kan? Atau pekerja-pekerja yang memang seperti anak magang, seperti juga pekerja tahanan yang dipekerjakan, terus kemudian penggiat-penggiat olahraga, segala itu masuk di lingkupnya pekerjaan. Nah, itu yang harus kita lindungi, karena apabila terjadi resiko kan akan berdampak terhadap penghasilan atau kegiatan kehidupan selanjutnya. Itu dia yang harus kita lindungi, gitu, jaminan sosial dasarnya, gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita melihat juga dari klaim itu kan ada beberapa klaim yang bisa menjadi tanggung jawab ketenaga. Klaimnya apa aja tuh, Bang? Nah, klaim ini ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang kita dilindungi oleh, yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, yaitu pekerja tadi. Nah, kalau kita bicara standar, Bang, standar ada nggak, Bang, untuk ketenaga kerjaan itu? Standarnya pekerjanya, kalau standarnya usia kerja, berarti sekitar usia 17 sampai usia 65, itu usia standar kan, karena usia 65 itu dianggap usia pensiun, gitu kan. Itu standarnya, ada perlindungannya semua di standar dari 17 atau 15 atau dianggap dia sudah bekerja sampai dengan usia 65 atas itu. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada BPJS Kesehatan ya, ada standar yang harus dibayar secara mandiri ya. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan bagaimana itu? Ya, itu namanya iuran. Nah, iuran yang harus memang diatur ya. Kalau dia namanya pekerja formal itu diatur prosentasenya, ada misalnya mulai dengan skala usaha, untuk jaminan kecelakaan kerja, masing-masing program itu ada namanya persentase iuran yang harus dibayar. Iuran kalau kita bilang. Iuran. Ya, jadi iuran yang harus dibayar ada standarnya dan ada diatur, semua diatur di peraturan pemerintah tersebut, di PP. Jadi diatur di PP, misalnya PP 45, 44, 45, 46 gitu. PP 82 kan, terus ya aturan PP tersebut yang harus dipatuhi sesuai dengan perubahan regulasi di perubahan PP tersebut, gitu. Jadi diatur di iurannya. Di iurannya. Nah, Bang, kalau sedikit apa yang Abang bicarakan terkait dengan kecelakaan ya, ada bahasa kecelakaan ya, ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab dan kalau mereka termasuk dalam daftar ketenaga kerjaan. Tapi bagaimana dengan jasa raja? Juga di situ kan ada kecelakaan yang bisa mereka input. Bagaimana kira-kira, Bang? Kita juga ada kerjasama atau istilahnya cost of benefit ya, namanya COB biasanya kan kalau misalnya. Jadi kalau biasa kecelakaan tunggalnya itu sudah di jasa harja itu sampai maksimumnya berapa, kalau melebihi dari maksimumnya, nah itu bisa disampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada, tapi kalau misalnya mau pakai BPJS Ketenagakerjaan dulu boleh, langsung dia tidak pakai jasa harja juga boleh.
Jadi tapi kan ada coveran untuk Jasara Harja itu kan kecelakaan ada lawannya ya. Kalau kecelakaan tunggal Jasara Harja juga nggak nanggung kan gitu. Sehingga lebih baik ke BPJS Tenaga dulu kalau yang kecelakaan itu kalau menurut. Tapi kalau ditangani oleh Jasara Harja, setelah Jasara Harja membayar kalau misalnya biaya pengawatan perawatnya sampai 50 juta. Nah, kalau misalnya biaya pengawatan lebih dari 50 juta, nah kemana? BPJS Tenaga itu bisa di combine lah Pak namanya. Jadi ada sharing komunikasi. Nah, kalau sharing biaya gitu, sharing pertanggungan. Sharing pertanggungan. Ya, sharing pertanggungan. Nah Bang, kalau kita bicara lagi Bang, kalau subsidi ada enggak dari pemerintah daerah? Kalau seperti jaminan kesehatan kan ada jam kesdanya. Ya. Nah kalau untuk jaminan ketenaga kerjaan? Nah itu kita namanya di pekerja rentan Pak. Nah, itu nama kita sebut pekerja rentan. Pekerja rentan ini apa namanya? Pekerja rentan adalah pekerjaan yang memang secara ekonomi dia tidak mampu untuk menghidupkan dirinya sendiri, tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Kerjaan sendiri kan. Ya sama seperti tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan gitu. Nah, itu namanya pekerja rentan. Nah, kita memang harus berkolaborasi dengan Pemda dalam hal ini untuk menganggarkan pekerja rentan tersebut. Nah, untuk pelindungan masyarakatnya sendiri gitu. Apabila nanti kecelakaan kerja atau kematian bisa kita cover gitu. Nah, respon pemerintah daerah sendiri bagaimana? Tinggi Pak, sekarang ada peningkatan saja. Dari anggaran yang telah disediakan seperti tahun 2023 sudah ada peningkatan. Jadi sekarang ada tambahan lagi biaya itulah bukan anggaran itu. Satu tahunnya berapa? Setahunnya kalau yang kemarin 2023 itu 500 jutaan Pak, setahun ya. 500 jutaan. Sekarang untuk 2024 apakah memang ada perubahan di anggaran untuk anggarannya tetap sama karena mungkin kondisi keuangan Pemda, tapi ada nama tambahan dari DBH sawit, dana bagi hasil sawit. Nah, jadi ada penambahan dari dana bagi sawit, dana bagi hasil sawit saya. Nah, itu ada penambahan di situ, Pak. Ada. Nah, kalau kita bicara untuk kota dari jaminan dari subsidi pemerintah itu kotanya berapa banyak Bang yang harus di standby kan lah dalam arti ketenaga kerjaannya? Sebenarnya kita kan mengacu kepada data DTKS atau P3KE ya, itu yang memang pekerja-pekerja rentan yang kita anukan. Kalau sama kita pernah usulkan itu ada 21 ribuan lah kita usulkan ke Pemda. 21 ribu. Ya. Tapi kan yang baru di Pemda mampunya ya mungkin sekitar 5.000 gitu lah Pak. 5.000 ya. Setelah terverifikasi ya, 5.000 ya. Verifikasi gitu kan. Mungkin ada peningkatan juga sampai dengan 9.000-an. 9.000. Mungkin harapan sebagai kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota itu bagaimana? Saya mengharapkan memang Pemda juga harus meningkatkan penganggaran untuk di pekerja rentan. Bukan hanya penganggaran tapi mungkin berkolaborasi lah. Kalaupun anggaran Pemda tidak sempat. Nah, kita ada inovasi-inovasi. Contoh misalnya ada namanya program kita ada namanya sertakan Pak, sejahterakan pekerja di sekitar Anda. Jadi bisa aja ASN ini mempersertakan keluarganya gitu Pak. Jadi contoh Pak Taufik sendiri punya keluarga Pak, saya bantu dong. Misalnya Pak Taufik punya sepupu atau keluarga yang lain, paman atau bibi atau itu yang bisa yang masih kerja tapi belum masuk BPJS Kerjaan, Pak Taufik bisa, namanya itu sertakan Pak, iurannya bisa dibantu. Itu salah satu kolaborasi Pemda. Harapan dari Pemda juga bisa seperti itu. Selain memang kemampuan APBD masing-masing Pemda kan tidak mampu untuk terbatas gitu ya. Terbatas. Tapi kan kemudian kita ada juga CSR perusahaan juga bisa diikutkan dalam hal ini. Tapi kan itu kan diberlakukan apabila terjadi kecelakaan kerja atau sesuai dengan kriteria 4 item tadi. Atau bagaimana dengan bantuan subsidi itu atau memang bantuan itu nanti kan untuk pembayarannya, datanya kita baru kolaborasi data mana yang perlu kita lindungi. Nah, jadi Pemda menyiapkan uangnya, di datanya tolong lindungi BPJS Kerjaan. Oh iya. Nah, gitu. Jadi misalnya Pemda hanya punya 1 juta, gitu kan. Nah ini untuk 1 juta ada 1.000 orang nih yang dilindungi. Nah datanya kita combine, kita sampaikan. Jadi masyarakat apabila masyarakat 1.000 itu ada yang meninggal dunia, ya kita santunin dari kerjaan itu sesuai dengan kesepakatan antara Pemda dengan BPJS. Jadi kita harus ada kolaborasi Pak. Ya jelas untuk mensejahterakan pekerja Kopar sendiri gitu Pak. Jadi
itu yang perlu. Untuk kemajuan Kobar sendiri. Betul, pasti. Menjamin warganya Ya, gitu. karena memang program BPJS Ketenagakerjaan untuk kesehatan itu pasti untuk menceritakan masyarakat kan. Kalau BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat, kalau BPJS Ketenagakerjaan kan seluruh masyarakat pekerja. Oke, terima kasih Pak.